Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Masih tetap semangat belajar di rumah? Harus tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tema 9 tentang benda-benda di lingkungan sekitar. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Sudah siap belajar? Disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya anak-anak. Kalau sudah, kita simak KD selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang pertama, Bahasa Indonesia 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Materinya iklan dari media cetak dan elektronik. Untuk KD yang kedua, tentang ilmu pengetahuan alam 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. 4.9, melaporkan hasil pengamatan, sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Materinya zat tunggal dan campuran. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini bisa dilihat ya anak-anak. Pernahkah kalian melihat iklan-iklan berikut? Bisa diperhatikan iklan yang pertama tentang iklan COD di Shopee ya anak-anak. Untuk iklan kedua tentang pizza, iklan pembelian pizza. Yang ketiga iklan tentang penjualan motor atau mobil di Toyota termurah. Pengertian iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang lain untuk tertarik pada jasa atau barang yang ditawarkan. Contohnya tadi iklan Shopee COD. Tujuan iklan yang pertama, informing. Artinya memberikan informasi kepada orang lain tentang iklan yang diiklankan. Yang kedua, persuading atau membujuk orang lain agar tertarik dengan iklan yang kita tawarkan. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan orang lain tentang sesuatu yang ingin kita sampaikan. Ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, komunikatif, artinya mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, informatif atau memberikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Yang keempat, menarik atau mempengaruhi orang lain untuk membeli barang yang kita tawarkan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu berdasarkan iklan yang kita tawarkan. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama, iklan cetak, yaitu iklan yang dicetak.
Biasanya kita temui di majalah, koran, baliho-baliho yang ada di pinggir jalan. Untuk yang kedua yaitu iklan elektronik, yaitu iklan yang ditampilkan pada media-media elektronik. Contohnya televisi, radio, dan HP yang kita miliki. Nah, gambar selanjutnya apakah termasuk iklan, anak-anak? Ya, betul. Itu adalah termasuk iklan. Lalu, bahan pembuatnya apa pada iklan tersebut? Iklan tersebut menceritakan tentang penjualan sirup. Mari kita cari tahu bahan pembuat iklan tersebut. Nah, tahukah kalian bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita adalah materi? Perlu kita ingat kembali, materi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Lalu, apakah materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang tertentu. Materi penyusun benda dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat. Contohnya emas, air, dan gula. Pada zat tunggal ini, materi hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Zat penyusun benda yang kedua yaitu zat campuran. Zat campuran adalah materi yang tersusun dari 2 jenis zat atau lebih. Zat campuran ini dibagi menjadi 2, homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen yaitu zat yang materi penyusunnya dapat tercampur sempurna. Contohnya bisa kita lihat pada air dan gula jika kita aduk. Air dan gula jika kita aduk, keduanya tidak dapat dipisahkan kembali. Gula akan terlarut pada larutan air. Zat campuran yang kedua yaitu zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah zat yang materi penyusunnya tidak dapat tersusun sempurna. Bisa kita temukan pada air dan kopi. Apabila air dan kopi diaduk, maka kopi akan mengendap pada bawah gelas. Inilah yang dimaksud zat campuran heterogen. Kopi tidak dapat tersusun sempurna dengan air apabila diaduk. Nah, setelah kita memahami materi tentang iklan dan zat tunggal campuran, ayo kita mencoba sesuai petunjuk Bu Guru ya, anak-anak. Untuk tugas yang pertama, tugasnya cukup mudah. Terlebih dahulu kalian siapkan 3 gelas dan 1 sendok. Kemudian kalian siapkan air mineral, sirup, dan minyak goreng. Caranya yang pertama, siapkan 3 gelas tadi ya anak-anak. Gelas pertama bisa kita isi dengan air putih. Gelas yang kedua kita isi air dan sirup. Dan gelas yang ketiga kita isi air dan minyak. Kemudian setelah semua terisi, kita aduk ketiga gelas tersebut. Lalu setelah selesai, catatlah hasil percobaanmu pada kertas. Nah, untuk tabel hasil pengamatanmu bisa dibuat seperti ini ya anak-anak. Gelas yang pertama, keadaannya setelah diaduk bagaimana? Tetap, tercampur, atau terpisah? Nah, kalau tetap berarti zat penyusunnya disebut zat apa anak-anak? Nah, begitu juga untuk gelas yang kedua, tetap, tercampur, atau terpisah. Dan nama zatnya apa?
Begitu juga dengan gelas yang ketiga. Keadaannya bagaimana? Tetap, tercampur, atau terpisah. Kemudian nama zatnya. Untuk tugas yang kedua cukup mudah. Buatlah iklan menarik berdasarkan benda yang telah kalian amati. Tadi benda yang kalian amati ada 3. Air mineral, minyak, dan sirup. Nah, kalian cukup buat 1 iklan saja, memilih dari ketiga benda tersebut. Boleh memilih tentang air mineral, minyak, atau sirup. Bebas sesuai keinginan kalian. Nah, iklan tersebut dibuat yang menarik. Boleh diberi warna, gambar-gambar yang menarik sesuai kreasi kalian ya anak-anak. Selamat berkreasi. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semangat belajar dan berdoa. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak kalian. Jangan lupa tetap di rumah ya anak-anak. Buul akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga semakin menyenangkan.